Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan semangat. Ya. Mudah-mudahan juga kita sama-sama berdoa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ya. Karena yang namanya gambar teknik otomotif ini tidak bisa diajarkan hanya dengan daring saja. Ini harus ada prakteknya dan betul-betul bisa dipastikan ada pendampingan dan kalian bisa ya, karena gambar teknik otomotif ini bagian dari mata pelajaran kejuruan ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab huruf dan angka ya. Huruf dan angka ini mungkin kalian sudah banyak tahu ya, dari kecil sebelum SD sudah diajarkan huruf dan angka. Kok sekarang di SMK ada lagi ya pembelajaran huruf dan angka? Ini belajar huruf seperti apa? Apakah desain seperti kaligrafi atau apa ya gitu ya. Nanti kita akan membahas ya lebih detailnya tentang huruf dan angka dalam gambar teknik otomotif ya. Sebelum dimulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Dan untuk yang beragama Islam, marilah kita awali dengan ta'awuz dan basmalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini kita langsung saja ke materinya. Ini berkaitan dengan huruf dan angka ya. Huruf dan angka yang diperbolehkan dalam gambar teknik otomotif itu ada beberapa standar yang diperbolehkan ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Kemudian di Jerman ada DIN ya, dan negara-negara lain juga ada standar-standar sesuai dengan lokal negaranya. Namun dalam pembahasan kali ini kita akan memahami standar yang disepakati oleh seluruh negara di dunia ya, yaitu ISO atau International Standard Organization gitu ya, atau organisasi standar internasional ya. Nah, untuk huruf dan angka ini ISO 3098 ya, serinya atau 11974, di mana huruf dan angka ini harus mudah dibaca dan dapat ditulis miring ya, yaitu 75 derajat atau tegak ya. Itu isi dari ketentuan ISO 3098 ya. Artinya kita akan mempelajari dua jenis penulisan huruf dan angka, yaitu huruf yang miring yaitu kemiringan 75 derajat dan yang tegak ya. Kemudian contoh atau gambar dari huruf dan angka yang dipakai pada gambar teknik adalah sebagai berikut ya. Kita next slide. Nah, ini ya untuk penulisan huruf dan angka yang tegak ya. Ini bisa dikatakan ini adalah tipe A ya. Untuk yang huruf dan angka yang tegak ada huruf kapital, huruf kecil, tanda baca, kemudian ini ada angka ya, angka yang biasa ya 0 sampai 9, kemudian ada angka Romawi 1 ya, I1, kemudian V itu 5 dan X ya 10 ya. Nah, ini contoh huruf dan angka yang tegak ya. Kemudian ini tipe yang kedua atau kita istilahkan tipe B ya. Ini penulisan huruf dan angka yang dicetak miring ya. Kalau dalam Word ya, Excel itu kan tinggal otomatis ya, di blok klik langsung miring ya, itu otomatis ya. Atau nanti kalian kalau belajar gambar teknik menggunakan aplikasi, bisa aplikasi Corel Draw misalkan, atau untuk kalau gambar teknik itu ada CAD ya, AutoCAD, kemudian ada CATIA, ada SolidWorks ya. Cuma basicnya awalnya kita mempelajari dari gambar teknik yang dasar, yaitu gambar manual ya. Nah, ini contoh-contoh penulisan, di mana penulisan huruf yang bercetak miring ini kita tidak bisa blok langsung klik ya, simbol italik ya, itu nggak bisa gitu ya. Nah, kita harus bisa menentukan bagaimana nih kemiringannya itu 75 derajat gitu ya. Nah, ini tentu ada bantuan dengan huruf-huruf yang ada garis-garis yang
kotak-kotak ya, di mana garis kemiringannya ini adalah 75 derajat ya. Artinya ada garis yang bergaris lurus ya, kemudian ada garis yang ke atasnya itu dicetak miring ya. Kalau yang sebelumnya berarti kan tegak ya 90 derajat terhadap sumbu X-nya. Kalau ini adalah 75 derajat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ukuran huruf standar ya, ini untuk perbandingan tinggi huruf dan lebar huruf ini diambil dari ukuran kertas ya, yaitu perbandingan panjang kertas dan lebar kertas ya. Kalau untuk A4, nah ini ya, ini 297 ya, bisa dikatakan ini panjangnya atau tingginya, kemudian yang ini adalah lebarnya ya. Ini lebarnya itu 210. Kalau dibandingkan itu kurang lebih akar 2 berbanding 1 ya. Akar 2 itu untuk tingginya dan 1 itu adalah untuk lebarnya. Ya. Ketentuan-ketentuan ukuran huruf yang dianjurkan, nah, dapat dilihat pada tabel berikut ya. Nah, ini standar huruf dan angka ya, di mana tinggi huruf untuk yang kapitalnya itu misalkan H mm ya, untuk tipe A tadi yang tegak, dan tipe B ini adalah yang miring ya. Nah, ini kalau tinggi huruf kapitalnya itu adalah H, maka tinggi huruf kecilnya itu adalah 10/14 dikali H. H ini adalah tinggi huruf kapital ya. Jadi bisa dikatakan tinggi huruf kecil itu adalah 10/14-nya tinggi huruf kapital. Untuk yang tipe B, untuk yang miring tadi, ini lebih pendek ya, karena memang miring gitu ya, ada kemiringan. Maka tinggi huruf kecilnya itu adalah 7/10-nya atau 7/10 dikali tinggi huruf kapitalnya ya. Kemudian jarak antar huruf ya, misalkan ada tulisan saya gitu, S, A, Y dan A, maka lebar atau jarak antara S dan A ya, untuk huruf kapital misalkan ataupun huruf kecil, jarak antar hurufnya itu adalah 2/14 dikali tinggi huruf. Kalau tinggi hurufnya misalkan 14 mm, maka jarak antar hurufnya itu adalah 2 mm ya. 2/14 dikali 14. Nah, itu berarti 28 bagi 14, 2 ya. Gitu. Dan untuk yang tipe B, maka jarak antar hurufnya adalah 2/10-nya. Ya. 2/10 dari tinggi huruf. Kemudian jarak antar garis ya, ini 20/14 tinggi hurufnya. Kemudian untuk yang tipe B-nya adalah 14/10-nya ya. Jarak antar garis itu berarti ya, kalau kita bergaris dari baris pertama, baris kedua gitu ya, itu adalah ada yang dinamakan dengan jarak antar garis. Kemudian ada jarak antar kata ya, ini 6/14 dari tinggi huruf untuk tipe A dan 6/10 dari tinggi huruf untuk tipe B. Kemudian ketebalan huruf inilah 1/14 dari tinggi huruf untuk tipe A, dan tipe B-nya adalah 1/10-nya ya. Kok agak ribet ya untuk menulis huruf saja, ini ada aturan-aturannya. Ya, itulah gambar teknik gitu ya. Gambar teknik itu bukan sembarangan menulis gitu, bukan sembarangan mencatatkan ya. Memang gambar teknik ini harus tegas, harus jelas, mudah dibaca ya. Karena yang akan membaca gambar teknik itu bisa jadi ya kalian menggambar di Indonesia, sekarang di Bandung, di SMK Karya Bakti, kemudian gambar kalian itu bagus ya, kemudian ini bisa dibeli di ACC oleh sebuah perusahaan ya. Kalau misalkan bikin produk, katakanlah kalian membuat ide membuat bearing ya, atau misalkan membuat splaker ya, atau shock absorber, itu ada gambar-gambar partnya yang kalian buat, kemudian itu menjadi inovasi terbaru. Kemudian inovasi kalian itu diterima atau dibeli oleh perusahaan di luar negeri atau perusahaan di Indonesia sekelas Yamaha misalnya atau Honda. Nah, nanti kan gambar kalian itu dibeli, kemudian masuk ke R&D, dari R&D jadi perusahaan itu masuk ke tim produksi. Nah, tim produksi itu akan membaca gambar. Nah, mereka tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Anda. Ya, karena Anda itu di Bandung misalkan ya. Dan kebayang kalau mereka harus komunikasi dengan Anda butuh waktu. Jadi berapa delay waktu yang terbuang untuk berkomunikasi dengan Anda. Nah, maka
dipastikan dalam gambar teknik itu punya standar yang mudah dibaca oleh siapapun, ya. Nah, jadi pentingnya standar huruf dan angka ini untuk membantu membaca gambar teknik, ya. Karena dalam gambar teknik itu nanti ada beberapa informasi yang diberikan selain gambar itu sendiri, ya. Nanti ada etiket yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Dalam etiket itu menuliskan ya banyak huruf, ada nama kalian yang menggambarnya, kapan digambarnya, kemudian nama gambarnya apa, instansi kalian dari mana, gitu. Itu huruf semua, ya. Kalau penulisan hurufnya tidak standar, ini menunjukkan ya kinerja Anda dalam menggambar itu ya berarti tidak bagus, ya. Tapi kalau hurufnya itu tadi standar internasional, kemiringan misalkan tegak atau miring 75 derajat, kemudian jarak antar katanya, jarak antar hurufnya, kemudian ketebalan hurufnya, ya, tinggi huruf besar, tinggi huruf kecilnya itu sesuai dengan standar. Maka Anda adalah orang yang eh, orang yang berprestasi lah, orang yang dapat diperhitungkan di perusahaan. Maka orang yang memiliki skill seperti itu akan mudah diterima untuk bekerja di perusahaan. Ya, jadi kalian belajar gambar teknik ini adalah nantinya kalau betul-betul kalian menguasai gambar teknik, nanti kalian akan bisa ditempatkan di R&D, ya, Research and Development, artinya orang yang membuat inovasi-inovasi untuk menggambarkan produk yang akan dibuat, ya. Jadi gambar yang akan dibuat itu ada 3 dimensinya, kemudian kalian buat menjadi gambar kerja, dari gambar kerja itulah yang akan dibaca oleh orang produksi. Ya, orang produksi ini tidak harus berkomunikasi dengan Anda, dengan yang menggambar, mereka bisa langsung eksekusi memproduksi dengan membaca gambar. Ya, jadi kalian kalau memberikan instruksi, ya, misalkan ingin membuat pelek misalkan, ya, itu kalau dituliskan dalam buku itu bisa berlembar-lembar. Tapi kalau dalam bentuk buku dalam gambar gitu ya, Anda bisa hanya beberapa halaman, mungkin 3-4 halaman itu sudah membuat berbagai informasi dan sudah bisa dibuat oleh tim produksi, ya. Jadi jangan kira belajar gambar teknik ini sesuatu yang ya mungkin ini tidak ada kaitannya dengan pelajaran teknik sepeda motor mungkin, ya. Ya kalau kalian berpikirnya nanti akan kerja di bengkel kecil ya tidak akan ada gunanya gitu. Tapi coba kalian bisa berpikir bahwa nanti kelak suatu saat saya bisa pergi ke Jepang, ya. Di sana siapa tahu kalau skill Anda dalam gambar itu Anda bisa ditempatkan di R&D, ya. Minimalnya jadi staff yang bisa membuat gambar kerja gitu. Atau paling tidak Anda bisa membuat gambar 3 dimensi dari keinginan si inovator, ya. Ini banyak manfaatnya kalian dalam belajar gambar teknik, ya. Apapun pekerjaan Anda, dimanapun nanti yang berkaitan dengan produksi pasti ada gambar, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, ini keterangan dari tabel yang barusan, ya. Ini tinggi huruf yang tadi disimbolkan dengan huruf H, ya. Ini kalau untuk yang tinggi huruf kecilnya itu tinggi huruf kecil adalah tinggi huruf yang dipakai, ya. Tinggi huruf kecil ini tanpa tangkai dan kaki. Ya, huruf yang bertangkai itu seperti huruf B, huruf K, huruf L, ya. Dan huruf yang berkaki itu huruf I, huruf G, ya. Kenapa huruf I disebut bertangkai? Ada titiknya di atas, ya, kecil. Kemudian huruf G itu nanti sampai ke bawah garis, gitu, garis dasar, ya. Artinya ada kakinya ke bawah, ya. Kemudian tinggi huruf kecil untuk tipe A yaitu 10/14H dan untuk tipe B itu adalah 7/10H, ya. Tadi sudah saya bahas, ya. Jarak antar huruf juga sudah, ya, untuk tipe A tipe B-nya, kemudian jarak antar garis sudah, ya. Jarak antar kata. Nah, yang dimaksud antar kata itu misalkan ada 2 kata di sini baja nikel. Maka jarak antar kata itu adalah antara huruf A yang akhir dari kata baja, kemudian huruf pertama nikel N. Maka jarak huruf A dan N ini, maka besaran jaraknya itu untuk tipe huruf A ini adalah 6/14 tinggi huruf, ya. Dan untuk tipe B 6/10-nya, ya. Bisa dipahami, ya. Itu berkaitan dengan jarak antar kata. Ini kemudian untuk tebal huruf, ya.
ini tadi sudah dibahas ya, 1/14 untuk tipe A dan untuk tipe B 1/10 ya. Nah, kita next slide ya. Nah, kita contoh kasus ya, untuk bisa menghitung agar kalian nanti bisa menentukan lebar huruf ya, kemudian jarak antar huruf, jarak antar kata, jarak garis, kemudian jarak antar baris ya, antar baris, kemudian ketebalannya gitu ya. Nah, itu harus ada yang diketahuinya dulu. Yang paling mendasar yang harus kalian tentukan adalah tingginya. Ya, tinggi hurufnya. Nah, kita akan menggunakan ya, contoh di sini tinggi huruf H-nya itu adalah 14 mm ya. Ini standar ya. Boleh nggak kalau misalkan 28 atau 21 atau 10? Boleh saja gitu ya. Nah, cuma yang menjadi standarnya ya, ini adalah tinggi huruf yang kapital itu adalah 14 mm ya. Jika diketahui tinggi hurufnya 14 mm, maka berapa lebar huruf yang diperbolehkan atau sesuai standarnya? Nah, ini disimbolkan X ya. Nah, coba kita jawab. Tadi perbandingan huruf antara panjang atau tinggi dengan lebar itu adalah akar 2 berbanding 1. Ya, H itu tingginya, X itu adalah satunya. Atau dengan kata lain, H per X sama dengan akar 2/1. Akar 2 ini adalah H, 1 ini adalah X ya, sama saja ya. Ini dalam operasi bilangan di matematik ya, sudah dibahas ya. Sejak SD sudah ini. Kemudian kita lanjutkan ya dengan H sama dengan 14 ya. H ini adalah 14 ya. Maaf bentar ya. Nah, yang 14 ini ya. Sorry. Hapus dulu ya. Nah, yang 14 ini ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Ganti dengan merah ya. Lebarnya berapa mili gitu ya untuk yang tinggi di 14 mm ya. Nah, kita masukkan X-nya yang kita cari adalah, nah, kalau di rumus ini X dikali akar 2 sama dengan H dikali 1 ya. Kalau ini dilanjutkan ke sini itu ya, jadi X ya, dikali akar 2 ya, sama dengan H dikali 1 ya, kurang lebih begini ya. Nah, nanti yang ini akan yang kita cari adalah X. Nah, maka X-nya itu sama dengan ya, H dikali 1 per akar 2 ya. Akar 2 ini turun ke bawah ya, ke sini ya, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. H-nya itu kita masukkan 14 ya, diambil dari sini ya, 14 mm, kemudian dibagi akar 2 ya. Nah, ini hasilnya kurang lebih segini ya. Ya, 9,899. Jadi kalau tingginya 14 mm ya huruf itu, maka lebarnya harus 9,899. Nah, bagaimana kita bisa mengukurnya ya, dengan penggaris yang hanya paling kecil itu kan 1 mm. Nah, kesulitan. Maka kita akan bulatkan ya untuk lebarnya itu menjadi 10 mm ya. Ini ya. Jadi tinggi huruf kapital 14 mm, maka lebar hurufnya itu adalah 10 mm. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian nanti dikasih tugas untuk membuat huruf, maka kalau tinggi huruf kalian menentukan 14 mm, maka lebar hurufnya itu adalah 10 mm. Contoh ya. Nah, saya kasih contoh. Dan misalkan menulis huruf H ya, tegak, misalkan ini ya, H. Nah, ini H ya. Nah, maka kalau yang namakan tinggi itu nih. Nah, ini tingginya ya.
Ini ya, ini harus 14 misalkan ya. Nah, yang dinamakan lebar itu ini. Ya, ini ya, lebar. Maka lebarnya ini adalah 10. Ya, paham ya? Gitu ya. Nah, kalau ketebalan itu ya tebal garis ya tadi. Kemudian jarak misalkan jarak antar huruf H, misalkan apa ya, hati ya, kalau dari hati, nah ini ya, kalau kapital maka yang dinamakan jarak antara huruf itu ya ini, ya ini ke sini, ke ujung ini tadi ya, jarak antar huruf ya. Nanti kita bahas contoh berikutnya ya, di contoh kedua ya. Ini untuk contoh kedua, tinggi untuk huruf kecil ya. Kita ke huruf kecil dulu. Berapa tinggi huruf kecil untuk huruf tipe A dan B bila tinggi huruf besar 14 mili ya. Dari yang tadi 14 mm untuk kapitalnya, maka tinggi yang huruf kecil ya, misalkan A-nya tadi A kapital dan A kecil ya. Dan ya, untuk menuliskan huruf A kecil itu ya kalian kan begini ya. Ya, ada yang gitu, kemudian ada yang gitu ya. Ya. Nah, ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Menulis huruf kecil A-nya begini. Ya, itu yang diperbolehkan ya. Maka yang dinamakan dengan tinggi huruf kecil itu ya ini ya. Dari sini. Sini ke sini. Nah, ini tingginya ya. Nah, ini tinggi hurufnya. Berapa tinggi hurufnya? Kalau misalkan tadi tinggi huruf yang kapitalnya, huruf besarnya tadi ini A-nya, ini kalau misalkan A ini A-nya 14 mili ya. Nah, kalau ini 14 ya. Kalau 14 maka yang ini adalah 10 ya. Dari mana? Tadi 10 per 14 dikali 14. Didapat adalah 10 mm. Ya, berarti tinggi huruf kecil untuk tipe A atau yang tegak ya. Sedangkan untuk tipe B yang miring itu 7 per 10-nya dikali 14. 7 per 10 ya, dikali 14. 14 dari mana? Dari tinggi huruf yang kapital ya. Ini kurang lebih 9,8 dibulatkan ya 10. Ya, kurang lebih sama ya. Contoh kedua. Kemudian contoh ketiga, kita akan membahas tentang jarak antar garis ya untuk tipe huruf A dan B bila tinggi huruf kapital atau tinggi huruf besar itu 14 mm ya. Nah, ini kita jawab untuk yang di A, ini jarak antar garis huruf tipe A itu tadi ya dalam tabel 20 per 14 dikali H ya. Nah, ini dengan H-nya 14 maka 20 per 14 dikali 14 dengan 20 mm. Yang mana yang dinamakan jarak antar garis? Nah, jarak antar garis itu adalah ujung atas baris pertama ya. Ini ya, jarak ini paling atasnya nih. Sampai dengan tinggi huruf yang baris kedua. Nah, ini yang dinamakan dengan jarak antar garis ya. Bukan dari sini, bukan dari jarak ini ya. Nah, ini ada ini. Nah, misalkan ini. Bukan ya, ini salah ya. Bukan dari jarak baris pertama bawah dengan baris atas yang kedua, jangan ya. Tapi atas dengan atas, ya, itu yang dinamakan dengan jarak antar garis. Kalau mau dari yang bawah, ya baris keduanya juga yang bawah, gitu ya. Ya kita. Kemudian jarak garis untuk yang tipe B ini 14 per 10-nya ya. Nah, ini 14 per 10-nya. Kalau tadi untuk tipe A itu ada 20 per 14 ya. Nah, untuk tipe A tadi 20 mili berarti ya jarak antar garisnya. Kalau untuk tipe B ini adalah 19,6 dibulatkan 20 ya, sama saja ya. Kenapa ini dibulatkan 19,6?
susah kalian nanti untuk menghitungnya 19,6 mili itu nggak ada gitu, kecuali nanti kalian mau pakai mikrometer ya atau jangka sorong gitu ya, bisa, tapi nggak akan bisa untuk digunakan di buku gambar gitu ya. Makanya ini dibulatkan ya untuk kalian mudah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh keempat, berapa jarak antar kata untuk huruf tipe A dan B bila tinggi 14. Tadi ya, jarak antar kata itu misalkan ada baja dan nikel gitu ya. Misalkan ya, ini ada baja ya, kemudian baja, jelek ya, susah ya kalau digambar. Kemudian ini ada nikel. Nikel ya. Nah, jarak antar kata itu yaitu ini, dari huruf ini ke sini nih. Nah, ini. Ya, ini adalah jarak antar kata ya. Maka kalau jarak kalau tinggi huruf kapitalnya itu adalah 14 mili ya, maka jarak antar katanya berapa ya? Untuk tipe A yang tegak itu tinggi huruf 14 yaitu 6/14-nya kali 14 yaitu 6 mili. Maka di jarak ini harus 6 mili. Ya, 6 mm ya. Ini jangan lupa ya. Kalau untuk tipe B itu adalah 6/10-nya kali 14 untuk yang miring. Ya, berarti untuk yang miring yang mana ya? Kalau ininya miring berarti ujung ini. Nah, ujung ini dengan ujung ini. Itu kan miring gitu ya. Nah, ini jaraknya 8,4. Ya, kalau dibulatkan ya 8 ya. Di bawah 0,5 itu dibulatkan ke bawah ya, 8. Gitu ya. Kemudian contoh yang kelima ini untuk tebal. Ya, berapa tebal huruf untuk tipe A dan B bila tinggi hurufnya digunakan 7 mili. Pesan 14 mili terus ya. Nah, kita coba pakai yang 7 mili ya. Nah, maka tinggi huruf hanya 7 mili ya. Untuk tipe A tebal hurufnya adalah 1/14-nya yaitu 0,5 mili. Kemudian untuk yang tipe B-nya 1/10 ya 0,7-nya. Ini kalian kalau untuk mempermudah menggambar ya, kalian itu kan harus kata orang Jerman mah nyeketan terus ya pensilnya pakai serutan gitu ya. Kalian coba untuk khusus untuk gambar teknik itu membeli pensil mekanik ya. Nah, untuk pensil mekanik itu ada ukuran-ukurannya. Ada yang 0,5, ada yang 0,7, ada yang 0,3, ada yang 1 mili. Paling tidak kalian itu punya yang 3 ya, 0,3, 0,5 dan 7 ya ketebalan hurufnya. Nanti digunakan dalam gambar teknik ya. Nah, itu kalian tidak akan capek nyerutan terus, tinggal beli isinya di refill gitu ya, nanti isi masukkan isinya, kalian bisa dengan mudah ya. Baik ya, itu sudah ya contohnya. Nah, ini contoh penggunaannya yang seperti saya tadi bilang ya. Nih contoh ini digambar ya, kemudian ini ada kelas kalian, kemudian diperiksanya kapan gitu ya. Ini contoh-contoh ya, nanti di sini namanya, kemudian di sini adalah nama instansinya. Ini abaikan dulu ya ukuran-ukuran ini karena ini contoh etiket yang akan dibahas di materi berikutnya. Nah, saya di sini ingin menunjukkan bahwa penting untuk menguasai, memahami, bahkan kalian punya skill untuk menuliskan huruf dan angka yang baik dan benar sesuai dengan ISO 3098 ya. Itu ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak paham kita bisa diskusi di room classroom ya. Ini tugas untuk kalian ya. Buat garis pada buku gambar kalian. Nah, nanti garisnya bisa disesuaikan, tinggi hurufnya mau berapa, kemudian jarak antar garisnya mau berapa. Yang harus kalian tulis itu adalah huruf besar A sampai Z dan angka 1 sampai 0 ya. Kemudian
nanti sama huruf kecilnya. Ya, jadi yang pertama kalian menulis huruf besar dulu ya, A sampai Z, kemudian di bawahnya itu 1 sampai 0, kemudian yang berikutnya itu huruf kecil ya. Kalau tidak cukup dalam satu lembar buku gambar A4, ya, kalian boleh di 2 lembar ya. Satu lembar untuk huruf kapital, satu lembar untuk huruf kecil ya. Itu saya kira kalau tinggi hurufnya 14 mili itu cukup ya. Itu sekitar 4 baris ya, atau 6 lah dengan angka ya. Baik, itu yang bisa disampaikan dalam materi kali ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nah, untuk yang ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan melalui nanti roomnya atau bisa chat via WA saya ya. Gitu ya. Intinya titip ya, kalian harus menguasai gambar teknik, kalian harus punya harapan dan keinginan bisa menggambar teknik ya. Dengan bisa maka kalian itu bisa dicari oleh perusahaan, bukan kalian mencari perusahaannya. Bahkan kalian nanti bisa membuka jasa gambar teknik ya. Banyak di Bandung itu UMKM yang membuat baut, membuat silinder atau apa gitu. Nah, itu butuh gambar tekniknya ya, supaya mereka bisa membuat gambar kerja gitu ya. Nah, banyak ya. Itu saja yang bisa disampaikan ya buat pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak doakan semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan tema insya Allah kita akan membahas dengan garis tepi dan etiket. Demikian yang bisa disampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.